Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari PG PAUD STKIP Muhammadiyah semester 6C akan mempresentasikan mata kuliah pengembangan kognitif anak usia dini yang diampu oleh Bunda dosen Desi Nurillah SPDI MPD. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Gemala Rahma, Sifaul Fijriyah, Balgis Nabila Tusadah. Di sini kami memilih poin ke-1 dengan judul Hakikat Pengembangan Kognitif. Batasan dan dasar teori pengembangan kognitif. A. Batasan pengembangan kognitif. Definisi dan peristilahan. Kognisi adalah suatu proses berpikir, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Proses kognisi berhubungan dengan tingkat kecerdasan atau inteligensi, yang mencirikan seseorang dengan berbagai minat terutama ditujukan kepada ide-ide dan belajar. Setiap individu berpikir menggunakan inteleknya. Kemampuan inteligensilah yang menentukan cepat tidaknya atau terselesaikan tidaknya suatu masalah yang sedang dihadapi. Kecerdasan merupakan kemampuan mental tertinggi yang dimiliki oleh manusia. Tingkat kecerdasan dapat membantu seseorang dalam menghadapi berbagai permasalahan yang muncul dalam kehidupannya. Apabila dilihat dari peristilahan yang sering ditukar pakaikan, maka pada dasarnya istilah intelek sama pengertiannya dengan istilah kognisi. Pada pembahasan berikutnya, kedua istilah tersebut akan digunakan secara bergantian sesuai dengan konteks kalimatnya dan pendapat para ahli yang mendefinisikan hal tersebut. Kognisi berhubungan dengan inteligensi. Kognisi lebih bersifat pasif atau statis yang merupakan potensi atau daya untuk memahami sesuatu, sedangkan inteligensi lebih bersifat aktif yang merupakan aktualisasi atau perwujudan dari daya atau potensi tersebut yang berupa aktivitas atau perilaku. Pengertian inteligensi. Inteligensi adalah kualitas yang bersifat tunggal, diwariskan secara genetis dan dapat diukur. Perkembangan selanjutnya terfokus pada singularitas dan pluralitas. Kecerdasan inteligensi secara umum dipahami pada dua tingkat, yaitu kecerdasan sebagai suatu kemampuan untuk memahami informasi yang membentuk pengetahuan dan kesadaran. Kecerdasan sebagai kemampuan untuk memproses informasi sehingga masalah-masalah yang kita hadapi dapat dipecahkan atau problem solving, dan dengan demikian pengetahuan pun bertambah. Jadi, mudah dipahami bahwa kecerdasan adalah pemandu bagi kita untuk mencapai sasaran-sasaran kita secara efektif dan efisien. Pengertian kognisi. Kognisi adalah suatu kegiatan atau proses memperoleh pengetahuan atau termasuk kesadaran, perasaan, dan sebagainya, atau usaha mengenali sesuatu melalui pengalaman sendiri. Proses kognisi berhubungan dengan tingkat kecerdasan atau inteligensi yang mencirikan seseorang dengan berbagai minat terutama sekali ditujukan kepada ide-ide dan belajar. Kecerdasan bagi seseorang memiliki manfaat yang besar selain untuk dirinya sendiri dan juga masyarakat. Melalui tingkat kecerdasan yang tinggi, seseorang akan semakin dihargai di masyarakat apabila ia mampu menciptakan hal-hal baru yang bersifat fenomenal. Bentuk-bentuk inteligensi ada 3, yaitu kemampuan untuk menyelesaikan masalah,
kemampuan untuk menghasilkan persoalan-persoalan baru untuk dipecahkan, kemampuan untuk menciptakan sesuatu atau memberikan penghargaan untuk budaya seseorang, keterkaitan antara kreativitas, intelijensi, dan keberbakatan. Dari hasil penelitian Renzulli tahun 1981, dapat disimpulkan bahwa yang menentukan keberbakatan seseorang pada hakikatnya dapat dikelompokkan dalam 3 ciri-ciri, yaitu kemampuan di atas rata-rata, kreativitas, dan pengikat diri. Contohnya, tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Seseorang yang berbakat adalah seseorang yang memiliki 3 ciri-ciri tersebut. Masing-masing ciri-ciri yang sama-sama menentukan. Kreativitas sebagai kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, sebagai kemampuan untuk memiliki gagasan-gagasan baru yang dapat diterapkan dalam pemecahan masalah, atau sebagai kemampuan untuk melihat hubungan-hubungan baru antara unsur-unsur yang sudah ada sebelumnya adalah sangat pentingnya. Makna perkembangan kognitif bagi kehidupan anak. Secara umum, pengertian dari perkembangan kognitif adalah perubahan dalam pemikiran, kecerdasan, dan bahasa anak. Proses perkembangan kognitif membuat anak mampu mengingat, membayangkan bagaimana cara memecahkan soal, menyusun strategi kreatif, atau menghubungkan kalimat menjadi pembicaraan yang bermakna, meaningful. Dasar teori pengembangan kognitif. Teori pengembangan kognitif yang dikemukakan oleh Spearman dengan teori 2 faktor, to start dengan kemampuan mental primer atau primer mental abilities, Wilford dan Gardner dengan teori kecerdasan jamak atau multiple intelligence, dan Stanford dengan teori pandangan para ahli dan pentingnya pengembangan kognitif. Pandangan para ahli. Terdapat pandangan yang bervariasi tentang pemahaman kognitif dari berbagai ahli psikologi dan pendidikan. Dengan mengetahui berbagai pandangan para ahli tentang pengembangan kognitif, maka wawasan sebagai seorang pendidik anak usia dini akan lebih luas lagi. Sehingga dengan mengetahui pengembangan kognitif anak didik akan sangat membantu membimbing mereka mencapai pengembangan kognitif secara optimal. Ada beberapa pandangan menurut para ahli. B. Pentingnya pengembangan kognitif. Pada dasarnya, pengembangan kognitif dimaksudkan agar anak mampu melakukan eksplorasi terhadap dunia sekitar melalui panca inderanya. Dengan pengetahuan yang diperolehnya, anak akan dapat melangsungkan hidupnya dan menjadi manusia yang utuh, sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk Tuhan yang harus memperdayakan apa yang ada di dunia ini untuk kepentingan dirinya dan orang lain. Jadi, pengembangan kognitif dimaksudkan agar individu mampu mengembangkan kemampuan persepsinya, ingatan, berpikir, memahami terhadap simbol, melakukan penalaran, dan memecahkan masalah. Ya bunda-bunda, kini sudah mendengar presentasi kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.